unbearable as it might seem, pain is actually a very important defense mechanism. It warns the body about potential or Video yang Anda tonton sebelumnya merupakan salah satu contoh kasus peristiwa perpindahan panas melalui mekanisme konduksi yang bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Baik, selamat bertemu kembali di perkuliahan peristiwa perpindahan sistem hayati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bentuk-bentuk perpindahan panas. Di sesi kali ini kita akan berbicara mengenai konduksi. Materi ini disadur dari chapter kedua buku karangan Asim Kadata, Heat and Mass Transfer in Biological Context. Pada pertemuan kali ini diharapkan capaian yang bisa kalian kuasai. Yang pertama adalah mampu memahami proses fisik dan hukum yang mendeskripsikan tiga bentuk perpindahan panas, terdiri dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian mampu memahami karakter material yang mempengaruhi konduksi suatu material. Dan beberapa kata kunci yang diterapkan pada materi kali ini, yang pertama tentunya konduksi, lalu hukum Fourier, difusivitas termal, konduktivitas termal, flux panas, laju alir panas, aliran curah atau bulk flow, lalu koefisien perpindahan panas konvektif, konveksi, dan terakhir radiasi. Ke bagian pertama yaitu konduksi. Konduksi merupakan pergerakan energi termal dari materi dengan energetik atau komponen energi yang lebih tinggi yang diindikasikan oleh temperatur yang tinggi ke energetik yang lebih rendah yang diindikasikan oleh temperatur yang rendah. Pada material padat, pada saat temperatur pada suatu zona naik, maka akan bergetar lebih banyak atom-atomnya dan saling bertumbukan satu dengan yang lainnya sehingga terjadilah transfer energi. Kemudian untuk logam yang memiliki elektron, keberadaan elektron tersebut mengakibatkan getaran yang lebih mudah. Dengan getaran lebih mudah, tumbukan semakin intens dan energi yang dipindahkan menjadi semakin banyak. Sehingga logam dikenal sebagai konduktor yang baik. Perpindahan konduksi dapat diwakilkan oleh hukum Fourier, di mana hukum Fourier itu merupakan suatu persamaan empiris ya, yang mencerminkan perpindahan konduksi, di mana bentuknya merupakan flux energi. Flux itu merupakan suatu laju energi per waktu dibagi dengan luas penampang yang tegak lurus terhadap aliran energi tersebut. Di sini kita simbolkan Qx. Qx itu merupakan energi per waktu dibagi dengan luas, itu adalah flux. Dan ini digabung menjadi variabel Qx dengan tanda petik 2 di atas, sama dengan suatu konstanta dikalikan dengan gradien perubahan temperatur terhadap perubahan jarak. Dan tanda negatif ini muncul karena gradien ini disimbolkan oleh dt itu merupakan hasil dari pengurangan kondisi akhir terhadap kondisi awal, dan tentunya perpindahan energi itu dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah, dan kondisi akhirnya itu adalah kecil dibandingkan dengan kondisi awal, sehingga ketika kita masukkan nilainya ke dalam dt di sini, kecil dikurangi besar hasilnya negatif, dan untuk membuat dia menjadi positif, kan nilai flux ini nanti kita nyatakan dengan berapa besarannya nilainya saja, maka muncul tanda negatif di sini. Dan apabila ditulis dalam bentuk kurva, persamaan ini tercerminkan dalam bentuk seperti ini, di mana sumbu Y merupakan temperatur dan sumbu X itu adalah jarak, dan terdapat perbedaan temperatur pada jarak tertentu, dan ketika kalian menghitung selisih jarak terhadap selisih temperatur terhadap selisih jarak pada setiap titik, dan ketika jarak itu X itu mendekati limit mendekati 0, maka akan diperoleh dt dx, dan harga energi tersebut adalah gradien temperatur terhadap jarak yang ditempuh dikalikan dengan suatu konstanta, dan konstanta itu yang disebut sebagai
konduktivitas termal. Dan itu merupakan suatu persamaan empiris yang disebut sebagai hukum Fourier. Subscript X itu melambangkan arah aliran. Jadi ketika ada X di sini maka arah flux energi tersebut dalam arah X. Apabila ternyata nilai flux ini X itu ternyata dia negatif, berarti arah fluxnya itu berlawanan dalam arah X. Seperti itu. Tentunya secara normal dt ini akhir dikurang awal, dan menurut fenomena naturalnya, fenomena alamnya, perpindahan panas itu dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, dan untuk mempositifkan nilai flux itu secara normal adalah dengan menambahkan tanda negatif di sini. Nanti akan kalian temukan di persamaan empiris atau persamaan konstitutif di perpindahan massa dan momentum. Persamaan yang serupa juga diberikan tanda negatif. Baik, dengan menyusun ulang persamaan ini kita akan bisa mendefinisikan apa itu nilai K. K itu merupakan konduktivitas termal, koefisien konduktivitas termal, yang mana satuannya itu diturunkan dari nilai flux energi, luas penampang, dan gradien temperatur terhadap jarak yang ditempuh. Jadi bisa disederhanakan nilainya W itu adalah joule per second atau laju energi per satuan waktu, dibagi dengan jarak yang ditempuh, dibagi dengan perubahan temperatur yang terjadi akibat flux energi tersebut. Ini satuannya dalam sistem internasional, ini satuannya dalam British Thermal Unit. Kemudian kita lihat perbandingan nilai konduktivitas termal pada masing-masing jenis material. Di sini bisa kita lihat biomaterial memiliki rentang nilai konduktivitas termal dari 0,01 hingga satuan. Di sini kita lihat logam itu memiliki nilai konduktivitas termal paling tinggi. Karena nilai thermal conductivity-nya tinggi, untuk laju alir flux energi yang sama nilainya hanya butuh perbedaan temperatur yang sedikit. Maka tidak heran logam itu disebut sebagai konduktor. Kemudian untuk padatan non-logam seperti plastik, es, dan oksida-oksida lainnya seperti silika, maka rentang nilai koefisien konduktivitasnya antara 0,1 hingga puluhan di sini. Sini juga ada insulasi. Insulasi berarti dia bersifat insulator, maka nilai konduktivitasnya harus kecil di sini. Dan di sini ada cairan, minyak, air, dan merkuri. Kemudian di sini ada gas. Gas adalah komponen material yang memiliki nilai konduktivitas yang paling kecil. Sekarang kita lihat contoh perhitungan untuk kasus konduksi sederhana pada satu dimensi. Di sini kita lihat ada suatu objek dengan ketebalan X, dan di objek tersebut terdapat dua sisi 1 dan sisi 2, di mana masing-masing sisi itu memiliki temperatur yang berbeda, di mana di sisi 1 temperatur lebih tinggi dibandingkan dengan di sisi 2. Anda ditanya bagaimana cara menentukan mengidentifikasi hukum Fourier pada sistem ini. Di sini Anda lihat, untuk menentukan Anda memiliki persamaan Fourier tadi, Q X apostrof 2 itu sama dengan negatif K dikalikan dt dx. Itu disusun ulang untuk sistem ini, dt dx X-nya Anda kali ke ruas sebelah kiri, dan demikian pula K-nya dibagi juga menjadi pembagi di ruas sebelah kiri. Ini disusun ulang jadi seperti ini. Temperaturnya diintegrasi di temperatur di sisi 1 ke temperatur di sisi 2. Kemudian jaraknya juga diintegrasi dari jarak 1 ke jarak 2. Dan ketika variabel ini independen terhadap variabel di sebelah kanan, maka bisa langsung disederhanakan dalam bentuk makro. Dalam bentuk mikronya itu derivatif, dalam makronya itu adalah delta.
maka bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan ketika ini disusun ulang, maka menjadi seperti ini. Ya, ini adalah bentuk penyelesaian secara makroskopik. Delta T per delta X itu representasi dari dt dx dan konstantanya tetap ya. Jadi hanya penulisan yang berbeda. Di sini delta T sama dengan T2 kurang T1 atau kondisi akhir dikurangi dan kondisi awal. Kenapa di sini disebut sebagai kondisi akhir? Karena arah aliran energinya dari sisi 1 ke sisi 2, sehingga sisi 2 itu adalah destinasi akhir dari energi, sehingga disebut sebagai kondisi akhir dari perpindahan energi. Baik, contoh perhitungannya di sini lemak sebagai insulator termal. Kalian diminta menghitung berapa flux energi melalui mekanisme konduksi yang melewati jaringan yang tertutup lemak dan tidak tertutup oleh lemak. Jadi kasusnya hitung flux panas yang melewati kulit beserta jaringan lemak di dalamnya dengan ketebalan 0,3 cm bandingkan dengan jaringan otot dengan ketebalan yang sama, di mana diketahui konduktivitas termal efektif kulit berlemak sebesar 0,28 watt per meter per Kelvin, sedangkan otot 0,56 watt per meter per Kelvin. Diketahui temperatur kedua sisi ada sebesar 37 derajat Celcius dan 33 derajat Celcius. Ya, jadi ini adalah membandingkan antara lemak dan protein. Untuk kulit berlemak dengan langsung menerapkan persamaan Fourier ya. Jadi di sini kita tahu delta T-nya itu 33 dikurang 37. Kita tidak perlu mengkonversi dari Celsius ke Kelvin karena untuk menentukan delta T, Celsius dan Kelvin itu memiliki nilai yang sama. Jarak tempuhnya atau ketebalan lemak itu sendiri sebesar ketebalan jaringan itu sebesar 0,3 kali 10 pangkat min 2 meter. Tinggal kita kalikan saja, maka kita dapatkan nilainya untuk kulit berlemak flux panas yang melewati jaringan tersebut sebesar 373,3 watt per meter kuadrat. Kemudian apabila lemak itu tidak ada, maka bisa kita lihat dengan perhitungan yang sama. Di sini kita tinggal mengganti nilai dari koefisien konduksi di sini menjadi koefisien konduksi untuk otot atau protein yaitu 0,56 dan kita ketahui bahwa nilai flux energinya semakin besar di sini. Jadi kita tahu semakin besar material itu mampu mengalirkan flux energi, maka itu merupakan konduktor yang baik. Sebaliknya, apabila material itu mengalirkan sedikit flux energi, maka bisa dikatakan material itu bersifat isolator, contohnya lemak. Sekarang kita mengevaluasi nilai tersebut, apakah masuk akal atau tidak. Apakah pergantian flux itu masuk akal? Ya, masuk akal karena yang menjadi pembeda di situ adalah nilai konduktivitas termalnya. Sehingga dengan konduktivitas termal yang lebih besar, maka flux panas yang dihasilkan lebih besar untuk perbedaan temperatur yang sama. Kemudian apakah arah flux masuk akal? Arah flux masuk akal yaitu searah dengan arah ketebalan atau arah X ya. Jadi karena perpindahannya berdasarkan temperatur tinggi ke temperatur rendah, maka akan selalu konstan. Apabila kita konstan dalam menerapkan bahwa X itu searah dengan jarak perpindahan atau ketebalan, maka arah fluxnya masuk akal seperti itu. Nanti di contoh-contoh atau di evaluasi pada saat membuat diagram skema proses konduksi akan lebih memahami ketika disertai dengan koordinat di situ. Baik, di sini contoh nilai konduktivitas termal biomaterial. Tadi kita telah melihat di slide sebelumnya rentang perbandingan nilai konduktivitas termal antara biomaterial dengan material yang non-biomaterial. Sekarang untuk biomaterial itu sendiri diakumulasikan di grafik ini, di gambar ini, dan bisa kita lihat perbandingannya. Untuk udara, kapas, wool, kertas, minyak, kemudian biomaterial buah-buahan seperti apel dengan kadar air 75%, air, dan es. Dan kita ketahui bahwa es memiliki thermal conductivity yang paling bagus di sini. Kemudian ada yang disebut sebagai difusivitas termal.
dan bagaimana difusivitas termal itu didefinisikan. Jadi difusivitas termal itu didefinisikan dari hukum Fourier ketika ditulis kembali menjadi kita mendeskripsikan suku di dalam dt ini. Jadi diberikan pengali yaitu Rho dikalikan dengan kapasitas panas spesifik dari material yang kita gunakan, Rho dikali Cp, dan ketika ingin mengalihkan sesuatu di pembilangnya, maka untuk membuat seolah-olah tidak ada terjadi modifikasi pada persamaan ini, maka dimunculkan juga pengali yang sama sebagai pembaginya di sini. Dan di sini, di materi perkuliahan termodinamika yang telah Anda dapatkan, Rho CPDT itu merupakan suatu variabel yang gabungan yang mendeskripsikan suatu energi. U itu adalah energi. Kalau di termodinamika itu didefinisikan sebagai energi dalam, tapi jangan bingung bahwa U di sini adalah terminologi untuk energi secara umum, ya, secara umum, dan lebih dititik beratkan kepada nilai entalpi seperti itu. Dan alfa ini adalah difusivitas termal, yaitu antara rasio antara K dibagi dengan tanda kutip massa energi. Ya, kenapa dikatakan massa? Karena ini hasil kali Rho, dan Rho itu merupakan karakteristik massa dikalikan dengan spesifik energi dari material tersebut, dan itu merupakan karakter dari material. Kalau misalnya dalam persamaan Fourier itu di konstanta dikalikan dengan gradien temperatur, kalau di persamaan yang melibatkan difusivitas termal, A itu disebut sebagai koefisien difusivitas termal, itu dikali dengan gradien energi, tapi konsepnya sama. Ya. Kemudian ini penjabaran yang tadi saya sampaikan. Densitas dan kalor jenis itu merupakan massa energi suatu sistem. Semakin besar nilainya, semakin besar pula perubahan energi. Ya. Sama halnya dengan semakin besar nilai konduktivitas termal, maka semakin besar pula flux panas yang diberikan. Jadi analoginya serupa. Video yang tadi Anda tonton disalur dari YouTube, dan untuk sesi berikutnya masuk ke pembahasan konveksi dan radiasi, dan silakan mengerjakan evaluasi di LMS yang telah disediakan untuk meningkatkan pemahaman atau menguji sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi yang telah disampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan sampai jumpa di segmen berikutnya.